Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Padma Sukla yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film drama thriller India yang menceritakan kisah seorang pengacara yang berjuang menegakkan keadilan terhadap kecurangan universitas. Namun selama persidangan berlangsung, pengacara tersebut tidak menyangka jika kasus yang ditanganinya akan mempengaruhi karir profesinya. Padma Sukla adalah film India berbahasa Hindi yang sutradarai Vivek Budakoti dan dibintangi aktris cantik Raveena Tandon sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tanvi adalah seorang pengacara yang tinggal di kota Patna. Memiliki suami bernama Siddharth dan putra bernama Sonu. Ketiganya hidup harmonis dibantu asisten rumah tangga bernama Mahua. Sebagai seorang ibu yang sangat sayang kepada putranya, Tanvi selalu memasang foto Sonu sebelum melakukan aktivitas. Dan memiliki keterampilan memasak, Tanvi sering membagikan kue kering ke rekan pengacara termasuk hakim bernama Tuan Ja. Walaupun kasus yang ditanganinya adalah kasus-kasus kecil, Tanvi tidak pernah sekalipun mengeluh dengan pekerjaan. Bahkan di suatu momen ia pernah membela klien bernama Tuan Gupta yang bermasalah dengan seorang penjahit hanya karena celana dalam. नाड़ा बना है सर। बाकी आधा मीटर ठग लिए सर। वो भी आधा मीटर कच्चे के लिए। Entah karena perasaan senang atau ini adalah kasus yang sangat unik, Tanvi tampaknya sangat bahagia. Namun ketika memberitahukan kemenangan yang didapatkan, Siddharth malah tidak memperdulikannya. Siddharth sendiri adalah kepala cabang di perusahaan air minum. Memiliki gaji dan fasilitas yang mumpuni, ia merasa jika Tanvi tidak perlu menjadi seorang pengacara. Apalagi karena bakat memasaknya, Siddharth akan lebih senang jika Tanvi fokus menjadi ibu rumah tangga. Tuan Sharma adalah ayah Tanvi yang sangat peduli dengan keluarga. Di tengah kesibukan putri dan menantunya, beliau sering berkunjung ke kediaman Tanvi hanya untuk menjaga Sonu. Karir pengacara Tanvi akhirnya diuji setelah kedatangan seorang wanita bernama Rinki Kumari. Ia adalah mahasiswa BSc di Universitas Vihar. Dalam keluhannya, Rinki mengatakan jika hasil ujian di tahun ketiganya telah dimanipulasi, di mana nilai yang seharusnya mencapai 63% malah berubah menjadi 30%. Alhasil karena nilai tersebut, Rinki mengatakan jika dirinya bisa saja terancam drop out dan tidak bisa mendapatkan gelar sarjananya. Latar belakang Rinki yang berasal dari keluarga ekonomi rendah sepertinya membuat Tanvi merasa bersimpati. Dan walaupun tidak bisa membayar jasanya, Tanvi terlihat bersedia menjadi pembela Rinki di pengadilan nanti. Harsinha yang merupakan dekan Universitas Vihar membaca surat kuasa yang ditulis oleh Tanvi. Dan karena menyangkut nama baik kampus, Sinha akhirnya meminta tolong kepada pengacara terkenal bernama Nilkan Misra. Misra awalnya mengatakan jika kasus tersebut adalah kasus receh yang seharusnya hanya melibatkan pengacara pemula. Namun karena berkaitan dengan salah satu tokoh politik, Sinha meminta agar Misra lebih serius. Hakim Je merasa heran karena di istananya hadir pengacara terkenal yang tak lain adalah Nilkan Misra. Dan tanpa membuang banyak waktu, beliau langsung mempersilahkan Tanvi memaparkan kasus yang akan dipersidangkan. Tanvi memberikan keterangan jika Universitas Vihar telah melakukan kecurangan terhadap nilai ujian mahasiswi, di mana Rinki yang menjadi korbannya merasa dirugikan karena nilai yang seharusnya mendapatkan 60% malah berubah menjadi 30%.
Dengan cepat Misra kemudian mengeluarkan data pembanding yang dimana 2 tahun lalu ternyata Rinky juga mengalami kegagalan. Mendapatkan nilai 35% di tahun pertama dan 38% di tahun kedua, bisa disimpulkan jika di tahun ketiga Rinky kemudian juga mendapatkan nilai yang hampir sama. Namun karena ingin menyelamatkan gelar sarjananya, Rinky rela berbohong dan membuat sandiwara palsu. और इन्होंने अब तक Can I ask you a question? आपको पता 15335 to be precise, my lord. कड़छी की तरह ये आपका किचन नहीं है. Misra juga menambahkan jika Tanvi ingin mempermasalahkan nilai yang didapatkan Rinky, maka ia harus memberikan bukti valid. Karena jika hanya berdasarkan pernyataan sepihak, maka hal tersebut hanya akan menodai nama baik kampus. Pada akhirnya karena kasus ini dianggap tidak benar, Misra memohon agar Hakim Ja segera menghentikan kasus Rinky. Namun sebelum hal itu diputuskan, beliau malah mengatakan jika waktu persidangan telah habis. Dan sebagai pertimbangan, sidang selanjutnya akan dilanjutkan 3 hari ke depan. Selama mempelajari kasus Rinky, Tanvi menemukan sebuah artikel di mana 3 tahun lalu Universitas Bihar pernah menjalin kerjasama dengan pengacara Misra. Saat itu mereka menghadapi keluarga mahasiswa yang tewas bunuh diri di dalam kampus. Tanvi mengatakan kepada Hakim Ja jika Misra sebenarnya tidak pernah hadir dalam kasus-kasus kecil. Bahkan saat menghadapi kasus mahasiswa bunuh diri, ia hanya mengirimkan asistennya karena merasa kasus tersebut bukanlah kasus besar. Namun dalam hal ini Misra terang-terangan meminta Hakim Ja menghentikan kasus Rinky. Yang itu artinya jika ia sangat antusias, kemungkinan kasus tersebut bukanlah kasus sembarangan. बुरी आन पड़ी सर है और ना ही उनके तो फिर हम और 3 साल पहले बिहार Misra memanggil Rinky untuk diberikan pertanyaan. Ia menanyakan siapakah tokoh politik yang dipilih Rinky dalam pemilu tahun lalu. Ketika Rinky memberikan jawabannya, Misra mengatakan jika Rinky telah berbohong. Dan karena hal tersebut sama seperti yang terjadi sekarang ini, maka Universitas Bihar juga tidak berbohong dengan nilai yang didapatkan Rinky. Walaupun argumen yang disampaikan Misra sangatlah tepat, namun Tanvi berhasil membuat Hakim Ja mempertimbangkan argumennya. Ia mengatakan walaupun salah satu tokoh politik kalah dalam pemilu, namun pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dan dengan peluang yang sama, Rinky seharusnya diberikan kesempatan agar bisa memastikan hasil ujiannya yang tidak sesuai. अच्छी दलील दी मिश्रा जी ने रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट की Singkatnya, karena argumen yang disampaikan Tanvi, Misra akhirnya mengusulkan membentuk komite ahli demi memeriksa kembali lembar ujian Rinky. Namun karena komite yang ditunjuk berasal dari internal Universitas Bihar, Tanvi tampaknya sangat tidak puas. 2 hari sebelum sidang selanjutnya digelar, didapatkan kabar jika Rinky telah dilarikan ke rumah sakit. Ia yang frustasi karena pesimis akan menang mencoba melakukan bunuh diri untuk mengakhiri semuanya. तो इसके लिए जान दे Selama membaca artikel yang berkaitan dengan Universitas Bihar, Tanvi kini bertemu dengan salah satu penulis bernama Surendra Mohan. 13 tahun silam, Mohan pernah menulis sebuah artikel di mana seorang mahasiswa yang nilainya pernah dirubah seperti Rinky. Namun karena minimnya dukungan, kasus tersebut tidak pernah lagi diangkat dan berlalu begitu saja. Mohan menambahkan kecurangan yang dilakukan Universitas Bihar adalah penipuan yang tidak mungkin bisa dilakukan tanpa campur tangan manajemen kampus. Karena sejatinya setiap tahun pasti banyak mahasiswa yang mengalami kegagalan. Akan tetapi jika yang mengalaminya adalah keluarga kaya, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan suap untuk mendapatkan nilai yang layak. के दम पर उनकी मार्कशीट बदल दी जाती है। समझ में नहीं आता कि उसके साथ Biasanya setelah ujian dilakukan, lembar jawaban mahasiswa langsung disimpan di ruangan rahasia. Dan 2 minggu sebelum hasil akhir dideklarasikan, kemungkinan disitulah terjadi kecurangan yang sangat besar. Operator merubah nomor lembar ujian atas perintah kepala manajemen.
Dan walaupun ruangan yang digunakan terpantau CCTV, namun pihak manajemen sangat paham betul di mana titik-titik yang tidak diawasi. Intinya penipuan yang dilakukan Universitas Bihar memang menargetkan mahasiswa dari kalangan berpendapatan rendah. Mereka yang memperoleh nilai tinggi harus dikorbankan demi menutupi kegagalan mahasiswa yang memiliki uang. Selama melakukan penyelidikan, Tuan Gupta mengenalkan Tanvi ke salah satu pegawai universitas bernama Tuan Srivastava. Beliau adalah bagian dari manajemen kampus yang melakukan pemeriksaan terhadap hasil ujian mahasiswa. Namun saat ditanyai tentang kasus ringkih, Srivastava sepertinya takut untuk memberikan pernyataan. Ia lebih memilih pergi daripada harus kehilangan pekerjaan. Tanvi dipanggil salah satu tokoh politik bernama Raghubir Singh yang saat ini sedang mencalonkan diri menjadi ketua menteri. Tanpa disangka ternyata di balik sosoknya yang sangat dikagumi, Raghubir adalah orang yang mencurangi nilai hasil ujian ringkih. Dan sebagai konsekuensi atas perbuatannya, Raghubir bersedia memberikan beasiswa ke luar negeri. मुला भारती हमी है करनी जी लेना देना है. Raghubir menambahkan jika ia membutuhkan nilai yang cukup untuk melengkapi gelar sarjananya. Dan merasa memiliki kekuasaan, Raghubir malah meminta Tanvi agar segera meninggalkan kasus ringkih. Sebelum mempertimbangkan keputusannya, Raghubir menyampaikan sebuah fakta di mana 5 tahun lalu Siddharth hanyalah pegawai biasa yang sering memasang keran di kediaman mereka. Dan karena pengaruh orang tuanya yang merupakan ketua partai berkuasa, Siddharth akhirnya naik pangkat dan menduduki jabatan kepala bagian. Merasa jika suaminya telah melakukan kecurangan, Tanvi akhirnya membicarakan hal tersebut kepada Siddharth. Dan dengan tertunduk malu, Siddharth mengatakan jika yang dikatakan Raghubir memanglah benar adanya. Di satu sisi, Tanvi mengkhawatirkan nasib keluarga yang jika dirinya melanjutkan kasus ringkih maka taruhannya adalah karir Siddharth. Namun di sisi lain, karena tidak bisa membiarkan kecurangan terjadi, Tanvi merasa jika dirinya harus menyelesaikan kasus tersebut. Keesokan hari ketika Ringki datang menemuinya, Tanvi menyampaikan sebuah fakta yang diungkapkan oleh Raghubir. Dan walaupun ditawari beasiswa ke luar negeri, Ringki sepertinya tidak mau merelakan nilainya yang direbut secara curang. Di persidangan selanjutnya, Misra mendatangkan salah satu pegawai kampus bernama Madhav Sharma. Merupakan pegawai yang sudah 8 tahun merekap data absensi mahasiswa. Madhav mengatakan jika orang tua Ringki pernah melakukan suap kepadanya. Beliau memberikan sejumlah uang hanya untuk meningkatkan persentase tingkat kehadiran Ringki. Yang sebenarnya jika mengikuti data yang ada, Ringki seharusnya tidak bisa mengikuti ujian karena kehadirannya yang sangat rendah. वो चाहते थे कि मैं रिंकी की अटेंडेंस बढ़ा दूं और 75%. Intinya dalam kasus ini, Ringki termasuk salah satu mahasiswi yang sering tidak hadir. Dan terkait kebiasaan buruk tersebut, ia juga tidak pernah mengatakannya kepada Tanvi. Sadar telah melakukan kesalahan besar, Ringki menjelaskan jika alasannya tidak hadir dikarenakan membantu perekonomian keluarga. Dan setelah bermohon dengan sangat, Tanvi akhirnya mau kembali melakukan pembelaan. Kepada Hakim Jia, Tanvi mengatakan jika Ringki memang benar melakukan suap, maka tidak menutup kemungkinan universitas juga menerima suap dalam kasus lain. Salah satunya adalah mengutak-atik lembar ujian mahasiswa, yang dimana jika hal tersebut dipesan orang berkuasa, maka nilai korupsi yang didapatkan akan lebih besar. Intinya dalam pernyataan yang disampaikan, Tanvi meminta Hakim Jia melakukan penyelidikan intens. Namun terkait komite yang dibentuk, janganlah pengadilan menyerahkannya kepada Universitas Bihar. Sebelum persidangan ditutup, Misra berhasil memancing Tanvi terkait pernyataannya yang mengatakan orang berkuasa. Dan tidak bisa menyembunyikan fakta yang ada, Tanvi akhirnya mengatakan jika yang mencurangi nilai ujian Ringki adalah Raghubir Singh. विलन कौन है और हीरो कौन? हीरो तो हम समझ गए, चलिए. रघुवीर सिंह
Apa yang disampaikan Tanvi jelas saja memicu kontroversi di kalangan politik Bihar. Apalagi Raghubir Singh dikenal sebagai tokoh kalangan muda yang sering memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu. Pada akhirnya untuk membuktikan pernyataan tersebut, Hakim Jah langsung menghadirkan Raghubir di pengadilan. Di depan semua orang, Tanvi terang-terangan menjelaskan kecurangan yang dilakukan Raghubir. Namun dengan siasat politiknya, Raghubir malah memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan kepada Hakim Jah jika dirinya hanya menawarkan beasiswa karena selama ini ia juga merasa iba dengan masalah yang dihadapi Rinki. Intinya dalam pernyataan yang disampaikannya, Raghubir menolak semua tuduhan yang disampaikan oleh Tanvi. Apalagi karena tidak adanya bukti fisik, Raghubir menganggap jika Tanvi hanya ingin menjatuhkan karir politiknya. Sebelum memberikan keputusan akhir, Hakim Jah memberikan jeda waktu 1 minggu. Dan jika selama itu Tanvi tidak bisa menghadirkan bukti valid, maka kasus Rinki akan segera dihentikan. Merasa tawarannya diabaikan, Raghubir akhirnya mengultimatum Tanvi dengan pengaruhnya. Ia yang memiliki naungan terkait perusahaan air minum memerintahkan pimpinan perusahaan melakukan skorsing kepada Sidat. Dengan data yang dimanipulasi, Sidat dituduh telah melakukan korupsi terhadap instalasi air minum. Dan tak hanya sampai di situ saja, Sidat juga dituduh melakukan kecurangan terhadap bangunan rumah dinas yang mereka tempati. Dan karena alasan tersebut, pemerintah mengirimkan ekskavator untuk menghancurkan bangunan yang dianggap telah melanggar aturan. Malam selanjutnya, Tanvi mendatangi Tuan Srivastava di acara pernikahan putrinya. Dan walaupun berhadapan langsung dengan keduanya, Tanvi tidak serta-merta memberitahukan keterkaitan Srivastava terhadap kecurangan yang dilakukan Universitas Bihar. Dan karena merasa menjaga nama baiknya, Srivastava memerintahkan Tanvi menemui seorang wanita bernama Savita. Dan usut punya usut, Savita adalah pegawai universitas yang bekerja menyimpan lembar ujian mahasiswa. Di persidangan selanjutnya, Savita mengatakan jika di tanggal 29 Juli ia melihat jika manajemen kampus mengutak-atik nilai Rinki di ruangan yang tidak diawasi CCTV. Namun belum sempat hakim memberikan keputusan, Misra dengan cepat menentang argumen tersebut. Sambil mengeluarkan sebuah data, Misra mengatakan jika di tanggal 29 Juli Savita tidak berada di kampus. Singkatnya, karena tidak bisa memberikan bukti fisik, Misra mengatakan jika Savita hanya dibayar untuk memberikan keterangan palsu. Dan terkait kebohongan yang dilakukannya, tidak menutup kemungkinan jika kasus yang diajukan Rinki tidaklah benar adanya. Di luar persidangan, Tanvi sangat terkejut begitu mengetahui Savita yang ternyata sudah dibayar oleh Misra. Ia sengaja memberikan keterangan palsu yang bisa dipatahkan dengan mudah. Merasa frustasi dengan kasus yang dihadapi, Tanvi sepertinya lupa dengan kesehatan sang putra. Dan karena kondisinya semakin lemah, Sonu yang menderita penyakit asma akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Tidak bisa melihat kenyataan tersebut, Tuan Sarma meminta Tanvi agar segera meninggalkan kasus Rinki. Karena bagaimanapun selama ia menangani kasus tersebut, kehidupan keluarganya semakin sangat berantakan. Karena bersikeras tidak mau melepaskannya, Tuan Sarma akhirnya memberitahukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Beliau mengatakan jika kasus yang terjadi kepada Rinki juga pernah terjadi 13 tahun silam. Namun saat itu pelakunya bukanlah orang berkuasa, melainkan dirinya sendiri. हम लॉयर हैं पापा। हमने कहा ना तुम लॉयर नहीं आप कहना अपने फाइनल ईयर में फेल हो गई थी। Seharusnya saat ini Tanvi tidak pernah menjadi seorang pengacara. Karena di ujian kelulusan Tanvi hanya mendapatkan nilai 35%. Akan tetapi karena mengenal baik dekan kampus, Tuan Sarma berhasil mendapatkan nilai yang sesuai untuk menyelamatkan pendidikan Tanvi. Usut punya usut, ternyata 13 tahun silam Tanvi adalah sarjana hukum di Universitas Bihar.
Memiliki ambisi menjadi seorang pengacara, Tanvi tidak mengetahui jika seharusnya ia masih belum layak untuk mendapatkan profesi pengacara. Tuan Sarma memberitahukan jika mahasiswa yang menjadi korban kecurangannya adalah Zaibuddin Ansari. Dan menurut informasi yang beredar, beliau kini bekerja sebagai montir di salah satu bengkel sepeda motor. Setelah mengetahui di mana lokasinya, Tanvi segera bergegas mendatangi tempat kerja Ansari. Dan tanpa memberitahukan fakta 13 tahun silam, Tanvi hanya menceritakan kasus tentang Ringki. Ansari mengatakan jika dirinya sangat bersedia jika diminta menjadi saksi persidangan. Karena bagaimanapun jika Ringki menang dalam gugatannya, maka dirinya juga yang akan merasakan kemenangan. Di persidangan terakhir, Hakim J mempersilahkan kedua pengacara menyampaikan pesan terakhir mereka sebelum kasus Ringki benar-benar ditutup. Dengan penuh percaya diri, Misra meminta agar hakim memberikan hukuman kepada Tanvi karena telah mempermalukan Universitas Bihar. Namun di sisi lain, Tanvi malah mengatakan kepada hakim jika saat ini ia sudah memiliki bukti kuat. Memanggil Ansari ke ruang persidangan, Tanvi mengatakan jika 13 tahun silam Ansari adalah sarjana hukum di Universitas Bihar. Namun karena kecurangan salah satu oknum, Ansari malah kehilangan mimpinya menjadi seorang pengacara. Memberikan kejutan kepada Dewan Hakim, Tanvi mengatakan jika oknum yang menukar nilai Ansari adalah ayahnya sendiri. Dan hal itu dilakukan beliau untuk menyelamatkan nilainya yang terancam gagal karena mendapatkan indeks yang sangat rendah. Tanvi mengeluarkan lembar ujiannya yang mendapatkan nilai 68%. Dan kepada Hakim J, Tanvi mengatakan jika nilai tersebut sebenarnya adalah milik Ansari. एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ना आपकी मार्कशीट। Sadar jika karir pengacaranya akan dipertaruhkan, Tanvi meminta Hakim J memberikan keputusan adil terkait kecurangan yang dilakukan Universitas Bihar. Dan dengan bijaksana, beliau akhirnya mengabulkan permintaan Tanvi dan membentuk komite ahli untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah memenangkan kasus persidangan, Tuan Sarma tidak bisa menyembunyikan perasaan bangganya kepada Tanvi. Ia mengucapkan permintaan maaf karena kesalahannya di masa lalu. Kepada Hakim J, Tanvi juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan kedepannya Tanvi berjanji jika ia akan kembali mengikuti ujian untuk mendapatkan gelar sarjananya. Di akhir film, Ringki mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Tanvi. Ia tidak menyangka karena kasus tersebut Tanvi malah terancam akan kehilangan profesi pengacaranya. Namun di sisi lain, Raghubir sangat khawatir dengan karir politiknya saat ini. Dan bersamaan dengan keyakinannya yang tidak akan memenangkan pemilu ketua menteri, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.